Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal dan beberapa ikhwah kita menanyakan hukumnya puasa sunnah Syawal 6 hari padahal dia masih ada tanggungan untuk mengqadha puasa wajib Ramadannya. Bagaimanakah hukum puasa sunnah Syawalnya? Taib ini berangkat dari semangatnya ikhwah kita untuk melakukan sunnah Nabi ini, karena memang jelas hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim, ya, dan fadilahnya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di 6 hari bulan Syawal, ya, ini dia mendapatkan pahala sebagaimana puasa selama setahun penuh. Maka kita sebutkan dalam kitab Al-Musannaf Fiqh Al-Kuwaitiyah Al-Juz' As-Samin wal 20 juz ke-28, ya, hadisnya, ya, dan anjuran puasa ini, karena dalam kitab yang sama ini pula akan ada jawaban dari pertanyaan tadi di halaman 92. Pertama kami sampaikan terlebih dahulu hukum puasa sunnah Syawal. Dhahaba jumhur fuqaha'i, mayoritas ulama kita, Al-Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, wa mutaakhir Hanafiyah. 4 mazhab mengatakan bahwa ila annahu yusannu shaumu sittati ayyamin min Syawalin ba'da shaumi Ramadhana. Disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan. Lima rawa Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, berdasarkan dari hadis sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadhana, siapa berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala puasa selama 1 tahun penuh. Ya, ini hadisnya, dan semua ulama mazhab mengatakan disunnahkan, ya. Nah, bagaimana maksud dari fadilah mendapatkan pahala setahun penuh? Ternyata juga disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sauban radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu syahri ramadhan bi asyrati ashhurin, bahwa puasa 1 bulan penuh di Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. Wa sittatu ayyamin ba'dahunna, dan puasa 6 hari setelahnya sama dengan puasa 2 bulan. Fadzalika tamamu sanah. Itulah yang dimaksud dengan sempurna 1 tahun dia mendapatkan fadilahnya, ya. Dan ini, ya, disebutkan hadis Sauban tadi oleh Al-Imam Ad-Darimi wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih, ya. Dan hadis tentang keutamaan puasa sunnah Syawal yang 6 hari sama dengan dia mendapatkan pahala puasa setahun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Karena memang anal hasanata, satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim bi asyrati amsaliyah, Allah akan melipat gandakan baginya 10 pahala. Maka asyhru, pahala 1 bulan penuh yakni Ramadan, bi asyrati ashhurin, sama dengan 10 bulan, wal ayyamu sittatu, sedangkan puasa 6 hari bi sittina yauma, dikalikan 10 kali lipat maka menjadi 60. Itulah yang disebut dengan 1 tahun penuh, menjadi 12 bulan. Allahu a'lam bishawab. Nah, berangkat dari inilah akhirnya kita semangat berpuasa. Namun saking semangatnya, ada sebagian ikhwah kita yang berpuasa sunnah Syawal dahulu karena mungkin takut terlewatkan Syawal kemudian berakhir dia belum mengamalkannya, maka dia lakukan padahal dia masih ada qadha Ramadannya, hutang puasa Ramadannya. Nah, bagaimana hukumnya? Ini yang ditanyakan oleh ikhwah tadi. Maka di dalam kitab yang sama Al-Mawsu'ah di juz 28 ini, tepatnya di halaman 100, ada 3 mazhab pendapat ulama tentang hukumnya puasa sunnah Syawal dilakukan sebelum dia mengganti Ramadannya. Ikhtilafal fuqaha fi hukm tatawwu'i bis-shaum qabla qada'i Ramadan. Ulama berikhtilaf tentang hukum puasa sunnah sebelum mengganti qada Ramadan. Pendapat pertama, fadhhabal Hanafiyah, yang pertama adalah mazhabnya Hanafiyah, ila jawazi tatawwu'i bis-shaumi qabla qada'i Ramadan min ghairi karahatin. Menurut mereka hukumnya boleh puasa sunnah sebelum mengqadha Ramadannya tanpa ada sedikit pun kemakruhan. Alasannya apa? Liqaunil qada'i la yajibu 'alal fawri. Karena
hukum mengganti atau mengqadha Ramadan itu tidak diwajibkan untuk faur, untuk langsung dan segera. Boleh ditunda. Sehingga dari sinilah mereka berpendapat ulama Hanafiyah hukumnya boleh tanpa sedikit pun kemakruhan untuk misalnya puasa sunnah Syawal ataupun sunnah-sunnah yang lain walaupun dia belum mengganti qadha Ramadannya yang wajib. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahabal Malikiyah wa Syafi'iyah, yakni dua mazhab Maliki dan Syafi'i, ilal jawazi ma'al karahati, hukumnya memang sah, boleh, tapi makruh hukumnya oleh Maliki dan Syafi'iyah. Karena disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dusuki, ini ulama Maliki, yukrahu tatawwu'u bis-shaumi liman alaihi shaumun wajib kal manduri wal qada'i wal kafarati. Dimakruhkan puasa sunnah bagi siapa yang ada tanggungan puasa wajib, baik itu nazar ataupun yang kedua qada mengganti ataupun yang ketiga kafarah, ya, maka dimakruhkan. Nah, ini pendapat yang kedua, hukumnya makruh walaupun sah. Pendapat yang ketiga, wa dhahabal Hanabilatu, yakni ulama Hambali, ila hurmatit tatawwu'i bi shaumi qabla qada'i ramadhana, hukumnya haram, yakni orang yang berpuasa sunnah sebelum dia mengqadha puasa wajib Ramadannya. Wa adami sihhat tatawwu'i hina idzin walau tawsa'al waqtu lil qada'i, dan tidak dikategorikan sah hukum puasa sunnah yang dilakukan di saat itu sekalipun waktu mengqadha Ramadan itu luas, boleh ditunda, namun dikatakan tidak sah puasa sunnah yang dilakukan sebelum dia mengqadha Ramadan, ya. Maka wala budda, menurut Hambali, dia harus wajib min ayyabda bil fardhi hatta yaqdiyahu, dia harus mendahulukan yang fardu dulu, yang wajib dulu sampai dia qadha, baru kemudian dia lakukan yang sunnah-sunnah, ya. Ulama Hambali berdalil dengan lima rawa Abu Hurairah, berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shoma tatawwu'an, siapa yang puasa sunnah, wa alaihi min ramadhana syai'un lam yaqdihi, padahal dia memiliki ada beberapa hari ataupun satu hari saja puasa Ramadannya yang belum dia qadha, ya, siapa yang puasa sunnah namun dia ada tanggungan Ramadan yang belum dia qadha, fa innahu la yutaqabbalu minhu hatta yasumahu, maka tidak diterima puasa sunnahnya sampai dia berpuasa qadha Ramadannya, ya. Ini hadis Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda demikian, ya, walaupun hadisnya bisa kita perhatikan di catatan kaki nomor pertama ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, namun wa fihi itirab, ada itirab, ya, yakni salah satu celah alasan dhaif, ya, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitab Ilalul Hadis. Maka hadis Ahmad ini hukumnya dhaif, namun tetap dijadikan dalil oleh ulama Hambali bahwa tidak diterima puasa sunnah seseorang, ya, yang dia belum melakukan qadha Ramadannya yang wajib, ya. Namun sekalipun itu dhaif, ada dalil hujjah yang kedua oleh ulama Hambali, ya, mereka mengatakan wa qiyasan al-hajj, yang kedua adalah kias dari ibadah haji, di mana fi adami jawazi ay yahujja an ghairihi, ya, orang itu tidak dibolehkan untuk menghajikan orang lain, membadalkan haji orang lain padahal dia belum haji, ya, atau tatawu'an, atau melakukan ibadah haji yang tatawwu', yang sunnah, qabla hajjil faridati, sebelum dia melakukan haji faridah. Dia sebelum melakukan haji faridah, bagi dia sudah membadalkan haji orang lain, maka tidak bisa. Atau dia melakukan haji yang tatawwu' padahal dia belum haji faridah, maka yang seperti ini menjadi kias atas terlarangnya dan tidak sahnya puasa sunnah sebelum dia melakukan puasa yang wajib, yakni diantaranya qadha ataupun kafarah ataupun nazar. Jadi dari keterangan ini ada 3 mazhab. Mazhab pertama, yakni kalangan Hanafiyah, mengatakan boleh tanpa makruh kita puasa sunnah dulu di antara Syawal sebelum qadha Ramadan. Mazhab yang kedua yang dianut oleh ulama Maliki dan Syafi'i, sah hukumnya namun hukumnya adalah makruh,
Ya, sah hukumnya namun makruh dianya. Yang ketiga, dikatakan oleh ulama Hambali tidak sah puasa sunnah Syawal, diantaranya yang sunnah lainnya juga sebelum dia mengqadha Ramadannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, dan tentu dari keterangan ini mayoritas ulama mengatakan ya hendaklah tentunya kita lakukan puasa yang wajib dulu, mengganti dulu ya, berapa hari dia ganti, baru kemudian dia melakukan puasa sunnah Syawal. Walaupun nanti akhirnya di penghujung Syawal silahkan saja ya. Kita lihat lagi ya sebagai keterangan berikutnya, kita ke fatwa Syekh bin Baz ya, Majmu' Fatawa wa Maqalatul Mutanawwi'ah yang disusun oleh ulama-ulama kita dari fatwa-fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, al-juz'ul khamis asyar, juz ke-15 ya, tepatnya di halaman 392. Beliau menyampaikan ya jawabannya terhadap pertanyaan hal yajuzu siyamu sittati min syawalin qabla siyami ma alaina min qada'i ramadana, apakah boleh berpuasa 6 hari di bulan Syawal sebelum ya mengqadha Ramadan. Memang beliau mengatakan qad ikhtalafal ulama fi dzalik, seperti dalam kitab Al-Mawsu'ah tadi. Beliau ya secara profesionalnya mengatakan memang ulama berselisih pendapat. Was-shawab, namun yang benar menurut beliau, annal masyru'a, yang disyariatkan adalah taqdimul qada'i ala shaumi sit, mendahulukan puasa qada ya, mengganti Ramadan ya sebelum ya dia melakukan puasa 6 Syawal ya, dan juga wa ghairiha min siyamin nafal, dan puasa-puasa sunnah lainnya, sebagaimana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, sum'at bahu sitan min Syawal, kemudian mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, karena qasyamid dahri, dia mendapatkan pahala setahun penuh. Kharajahu Muslim fi sahihi, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya ya. Wa man qaddama sit 'alal qada, maka siapa yang mendahulukan 6 hari terlebih dahulu baru kemudian mengqada, lam yatba'uha Ramadan, maka ini tidak disebut dengan mengiringi Ramadan, karena dia belum berpuasa utuh Ramadannya ya. Kalaupun dia tertinggal karena uzur, maka sebelum dia ganti dan dia kemudian puasa sunnah, maka ini tidak disebut dengan mengiringi Ramadan. Yang maksud Syekh bin Baz ini adalah harusnya kita mengqadha dulu baru kemudian tepat dengan hadis Nabi bahwa man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan kemudian mengiringinya ya, maka siapa yang punya hutang dan dia belum bayar hutang qada Ramadannya, maka tidak bisa disebut dengan siapa yang harus puasa Ramadan kemudian mengiringinya ya. Demikian kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan ini yang benar. Juga fatwa-fatwa beliau lainnya di halaman-halaman berikutnya juga sama. Al-masyru' an tubdi bil qada, yang disyariatkan adalah mendahulukan dengan yang qada terlebih dahulu. Kata beliau di sini bahkan fal wajib, yang wajib adalah al-mubadarah bil qada, segera melakukan qada walau fatat asid, walaupun sekalipun dia tertinggal dari puasa 6 hari. Masyaallah, dari hadis al-mazkur, karena sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi ya, juga karena wali annal fardhu muqaddam 'ala nafil wallahu waliyut taufiq, dan karena juga hukum yang wajib itu tentu diutamakan dibandingkan yang sunnah. Nah, bagi seseorang yang kemudian dianya memiliki kewajiban puasa Ramadan, tentu sekali lagi fatwa para ulama adalah hendaknya dia bersegera melakukannya yang Ramadan dahulu, qada Ramadan, baru kemudian dia melakukan yang sunnah. Sekalipun dia tidak mendapatkan seutuhnya puasa Syawal, maka insya Allah tidak mengapa dan bahkan mendapatkan pahala. Ya, ini disebutkan juga dari fatwa beliau sendiri di halaman 395-nya. Siyamul ayyami sittah min Syawal ibadah mustahabbah ya ghair wajibah. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu ibadah yang sunnah, tidak wajib. Ya. Falaki ajr ma sumti, ini ada pertanyaan untuk seorang wanita, engkau akan mendapatkan pahala yang kau lakukan, wa yurjalaki ajruha kamilah, dan diharapkan engkau mendapatkan pahala yang sempurna dari puasa ataupun mendapatkan pahala sempurna fadilah 6 Syawal tadi
Ya, idza kana al-mani', kalau memang ada halangan-halangan ya untuk menyempurnakannya karena ada uzur syar'i. Ada seseorang berpuasa sunnah Syawal tapi hanya mendapatkan beberapa hari saja, itu pertanyaannya. Karena ada beberapa halangan, uzur, misalnya katakanlah dia karena mengqadha Ramadannya atau karena pekerjaan yang berat lainnya. Dia hanya sanggup mendapatkan 2, 3 atau 4 hari, tidak sempurna 6 hari. Kata Syekh bin Bas rahimahullah, ya wa yurja ya laki ajruha kamilah, diharapkan engkau mendapatkan pahala yang sama dengan niatnya yang sungguh, dan dia sudah praktekkan beberapa hari dia dapatkan walaupun tidak sempurna 6 hari, mudah-mudahan dia mendapatkannya. Ya, Syekh bin Bas berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu, jika seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia safar, maka kataballahu lahu, Allah akan menuliskan pahala baginya, maka ya'malu muqiman sahihan, sebagaimana dia lakukan saat dia mukim, saat dia sehat. Ya, saat itu dia mendapatkan pahala yang sama sekalipun dia sakit ataupun sekalipun dia safar, tidak sempurna ibadahnya yang dilakukan, dia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana dia saat mukim, saat sehat. Ya, walaupun tertinggal saat dia sakit, saat dia safar, karena sudah menjadi kebiasaannya, maka dia akan mendapatkannya. Ini maksud dari Syekh bin Bas, seorang yang hanya mendapati 2-3 hari, silakan kita berpuasa Syawal, ya, jangan kita tinggalkan, ya, walaupun hanya beberapa hari saja. Jangan berpikir bahwa aduh cuma dapat 3 hari, tinggal 3 hari lagi Syawal, maka akhirnya dia tidak lakukan karena ada uzur syar'i yang membuat dia seperti itu, akhirnya tidak genap 6 hari. Ya, menurut fatwa Syekh bin Bas, lakukan saja. Ya, beliau berdalil dengan hadis Bukhari Muslim ini bahwa orang bisa saja mendapatkan pahala yang sempurna walaupun dia tidak sempurna melakukan satu ibadah yang dilakukan saat dia mukim. Nah, saat dia safar, dia pun akan mendapatkan pahala. Ya, dia beribadah saat mukim, saat sehat, ya, dan dia tidak dapat lakukan itu saat dia sakit, maka saat dia sakit juga akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, ini fadilah dari orang yang membiasakan diri untuk terbiasa melakukan amal soleh saat mukim dan saat sehat. Misalnya dia saat sehat dia senantiasa salat wajibnya berjamaah di masjid. Saat dia sakit, saat dia safar, dia susah melakukannya, maka Allah akan tulis pahala tersebut bagi dia insyaallah taala. Maka ya, ini motivasi bagi kita juga ya, untuk mari kita intinya qadha dulu kita lakukan, walaupun tinggal hanya 2 hari lagi Syawal, lakukan juga Syawal itu. Insyaallah Allah akan memberikan pahala yang sempurna. Allah alam shawab. Walhasil ringkasannya adalah 3 mazhab ya berbicara soal hukum kita Syawal dulu baru Ramadan, ya. Mazhab Hanafiyah yang membolehkannya. Adapun ulama yang lainnya mengatakan tidak afdal, ya, tentunya makruh oleh Maliki dan Syafi'i, bahkan oleh ulama Hambali tidak sah kita Syawal dulu baru qadha Ramadan. Mari kita maksimalkan ibadah yang wajib dulu, qadha dulu, baru kemudian kita lakukan puasa sunnah Syawal. Ingat, sekalipun hanya beberapa hari lagi, tidak genap, tidak sempurna 6 hari, silakan aja dilakukan, sekalipun cuma dapat 2-3 hari, ya insyaallah akan mendapatkan pahala yang sempurna berdasarkan hadis Bukhari Muslim soal seorang yang akan mendapatkan pahala yang sama sekalipun dia saat sakit, saat dia safar, karena dia terbiasa lakukan ibadah saat dia mukim dan sehat. Dari fatwa Syekh bin Bas rahimahullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.